Kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue mau bahas kemarin Italia menang lawan Inggris dramatis ya lewat adu penalti, dan yang nanti gue akan bahas adu penaltinya di bagian akhir. Nah, gue mau bahas secara 90 menit dulu. Di babak pertama, Italia ini kecolongan ya di menit-menit awal gara-gara umpan lambung dari pemain kanannya Inggris ke tiang jauh ke Shaw, dan itu finishingnya bagus ya menurut gue. Itu kan bola yang first time ya dieksekusinya, dan jalannya mulus, dan bola itu ke pojok banget dan Donnarumma nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jujur aja, berapa kali Inggris melakukan long ball kayak gitu nggak nyampe, dan satu-satunya yang nyampe adalah bola yang pertama itu di menit kedua. Dan itu juga karena Italia belum siap gitu, kaget karena belum panas lah mesinnya, kasar ya, secara sistem belum panas. Dan akhirnya setelah gol itu Italia menggempur, dan tapi menggempurnya itu kayak nggak dalam posisi ketinggalan, lebih santai dan mengendalikan pertandingan. Dan Italia juga peluangnya nggak terlalu banyak di babak pertama. Dan Inggris juga dapat beberapa peluang, cuman peluangnya nggak terlalu besar ya. Dan kelemahan Inggris ini, gue melihat bahwa dia ini lebih agak ngepres di babak pertama, cuman nggak efektif gitu, bolanya jarang dapet. Dan Italia juga di babak pertama nggak ngegas. Nah di babak kedua Italia gue lihat udah mulai ngegas dari menit 50-an itu sampai menit 60 kan di apa ya, dikurung lah Inggris. Tapi Inggris cuma ngandelin counter dan banyak dribbling ya, terutama Sterling dan Kane yang terlalu turun ke bawah, sehingga nggak ada finisher yang bagus di depan. Bolanya terlalu pelan datang ke Donnarumma, jadi gampang banget buat Donnarumma. Nah gol itu kan sebenarnya dari corner ya, terus corner ke tiang dekat disundul sama Chiellini, terus disundul sama pemain Italia, terus kena tiang dan Bonucci masuk. Sebenarnya menurut gue ya, sebelum gol itu Italia dapat beberapa peluang dan kurang hoki aja, dan menurut gue gol itu akan datang, dan gue nggak expect golnya datang dari corner, karena jujur aja Italia jarang banget gol dapat dari corner, biasanya dapat dari set play lah atau skema. Tapi menurut gue cepat atau lambat itu akan kejebolan, dan beberapa pemain Italia yang nggak main itu berpengaruh ya, terutama Chiesa yang keluar di menit 80-90-an, dan Spinazzola yang nggak main itu berpengaruh karena kreativitas di kiri itu mati. Dan menurut gue Barella juga nggak perform, dan Insigne juga terlalu main di sayap, jadi nggak dia itu kan bukan tipikal yang skillful dengan cut inside masuk dari sayap, tapi lebih kepada playmaker ya, bukan playmaker sih, tapi lebih kepada pemain yang box to box yang memiliki skill lah, tapi bukan bermain dari sayap. Nah sebenarnya sistemnya berjalan, Italia itu sistemnya berjalan, cuman gak maksimal aja waktu kemarin lawan Inggris. Dan di extra time menurut gue udah capek ya, dan mungkin ada beberapa peluang dari Italia, dan sayang finishingnya jelek. Dan Inggris itu harusnya kebobolan menurut gue, karena permainannya sendiri. Inggris itu cuma dibantu Italia gara-gara Italia buang-buang peluang. Dan walaupun Inggris ada beberapa peluang, cuman kurang berbahaya lah bagi Donnarumma yang bagus bermain. Dan nih, gue mau bahas adu penalti. Adu penalti itu mental ya, maksudnya lu mau dilatih apapun dilatihin juga kalau misalnya bagus, tapi kalau udah di lapangannya itu beda ya. Kalau udah dilihatin penonton dan ada sorak-sorak begitu. Dan sebenarnya Italia juga di penendang kelima kan si Jorginho kan nggak masuk ya. Nah sebenarnya penentunya itu penendang kelima, dan yang gue bingung kenapa Bukayo Saka ya. Dan yang masuk itu Rashford sama Sancho di menit 119, dan itu yang nggak masuk akal, dan dua-duanya dendang penalti. Bahkan mereka nggak megang bola selama 119, maksudnya dalam satu turnamen tuh nggak main banyak lah, tiba-tiba suruh nendang penalti. Nah
yang aneh adalah kenapa eksekutor terakhir Saka. Bahkan di Arsenal pun eksekutornya itu bukan Saka, bahkan itu Aubameyang nih, bukan Saka. Tapi Saka jadi penendang terakhir di Inggris. Menurut gue yang harus jadi penendang terakhir itu si Harry Kane, dan penendang pertama itu Rashford, atau penendang pertama itu Henderson lah, yang dewasa. Maksudnya ada dua eksekutor penalti di pertama dan di akhir. Dan yang belum masuk ke paling gede kan Harry Kane. Kenapa dia nggak ditaruh terakhir? Sementara di penendang pertama itu yang biasanya bebannya nggak terlalu besar itu ditaruh ke penendang yang biasa nendang juga kayak Grealish atau si Henderson atau si Sterling gitu. Yang disayangkan kenapa Harry Kane yang nendang terakhir. Menurut gue ini kesalahan si Southgate karena salah mirip ngurutin penendangnya. Dan Harry Kane juga harusnya dia sadar bahwa dia harusnya jadi penendang terakhir karena dia eksekutor terbaik. Dan yang salah itu di penendang pertama juga menurut gue. Harusnya penendang pertama itu mungkin John Stones ya, atau Henderson juga bisa sebenarnya. Jadi Italia kalah karena dirinya sendiri yang gak mau bermain secara kolektif dan lebih kepada long ball yang kurang berguna gitu. Karena headingnya Italia juga bagus secara keseluruhan, dan Italia menang dengan adu penalti. Dan ini pertama kali tim bisa menang di semifinal dan final dengan cara adu penalti. Dan menurut gue Italia ini permainannya menurun ya semenjak dari fase grup. Karena menurut gue kemerataan tim ini kurang Italia. Dan gue mau lihat bahwa apakah Italia ini bisa progres ke Piala Dunia 2022 dengan level yang sama. Karena pemain udah mulai tua dan penggantinya juga gak terlalu bagus. Jadi di Piala Dunia 2022 ini bakal banyak tim yang bangkit, kayak Jerman, kayak Spanyol, kayak Prancis yang bakal lebih bagus dari sekarang. Gue gak tahu Italia bakal gimana. Sebenarnya tergantung pada Mancini dan generasi selanjutnya. Mungkin Barella bisa meneruskan, dan yang kemungkinan pensiun itu kan Immobile. Wah, Immobile sih masih 31, cuman dia 31 aja performanya udah jelek gitu di Italia sekarang. Ada Bonucci, Chiellini yang udah mau pensiun. Terus pemain tengahnya juga Verratti udah tua gitu. Dan cadangannya itu yang parah kan sebenarnya Italia. Bernardeschi belum bisa gantiin Chiesa ataupun Insigne, dan beberapa pemain Italia sebenarnya belum layak main di timnas Italia. Jadi selamat untuk Italia. Italia bermain bagus selama satu turnamen, mungkin di akhir-akhir mulai menurun karena diajak main 120 menit ya mungkin. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.